Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan materi kedua MPLS di hari kedua dengan tema belajar pada masa pandemi. Perkenalkan, saya Sumiati sebagai pemateri pada hari ini. Mari kita simak tayangan berikut ini. Semenjak diberlakukan masa darurat COVID-19, hampir seluruh sekolah menggunakan pembelajaran via daring atau disebut pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Guru sebagai ujung tombak pendidikan melakukan upaya seperti menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ melalui grup WA, Google Classroom, Google Meet, dan lain-lain. Tuntutan guru tidak hanya secara akademis, tetapi kemampuan untuk berkomunikasi yang harus dilakukan secara PJJ seperti pada media pembelajaran, Google Classroom, WA, dan lain-lain. Untuk mengirimkan tugas dan materi pembelajaran, Bapak Ibu guru dan peserta didik juga bisa menggunakan fitur foto. Kendala dan hambatan yang dihadapi Bapak Ibu guru serta peserta didik selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ antara lain peserta didik tidak mempunyai HP Android, tidak punya paket data, dan jaringan sinyal yang kurang mendukung. Berikut alokasi waktu pembelajaran selama pandemi. Pendidikan agama dan budi pekerti semula 3 jam menjadi 2 jam. PPKN semula 3 jam menjadi 2 jam. Bahasa Indonesia semula 6 jam menjadi 4 jam. Matematika semula 5 jam menjadi 3 jam. IPA semula 5 jam menjadi 3 jam. IPS semula 4 jam menjadi 3 jam. Bahasa Inggris semula 4 jam menjadi 3 jam. Seni budaya semula 3 jam menjadi 2 jam. PJOK semula 3 jam menjadi 2 jam. Prakarya semula 2 jam menjadi 2 jam. Bahasa Jawa semula 2 jam menjadi 2 jam. Jika melihat tabel antara masa normal dan masa pandemi, terdapat pengurangan jam. Sebab di masa normal anak bisa belajar di sekolah secara kondusif, sedangkan di masa pandemi pembelajaran dilakukan secara daring atau pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau belajar dari rumah. Cara belajar pada masa pandemi antara lain 1. Motivasi diri adalah kemampuan yang muncul dari diri sendiri, artinya harus punya perjanjian diri sendiri. Dorongan yang muncul juga dari diri sendiri. 2. Aturlah waktu. Perlu kamu ketahui bahwa di rumah kamu sedang tidak liburan, tetap melakukan proses belajar mengajar, tapi di rumah. Tugas kalian belajar adalah jam 7 sampai 12. Jangan bermain pada jam tersebut. Buatlah catatan tugas yang harus dikerjakan dan beri tanda centang pada tugas yang sudah dikerjakan, sehingga tugas tidak menumpuk di akhir materi. 3. Mengerjakan tugas dengan segera. Menyimak tugas dan materi jangan kalian tunda, karena kalau ditunda akan datang tugas selanjutnya. Kalau sudah numpuk akan terbengkalai. Absen bolong dan nilai kalian yang dipertaruhkan. 4. Tanyakan pada orang materi yang belum dipahami. Kamu bisa menanyakan kepada Bapak Ibu guru secara langsung, lewat WA, telepon, atau bisa tanyakan kepada keluarga yang bisa, atau bisa juga cari sumber-sumber lain. 5. Ulangi materinya lagi. Untuk bisa memahami materi, cari sumber-sumber lain atau tonton video pembelajaran
Membuat catatan rangkuman dan kerjakan soal-soal tambahan. 6. Lanjutkan dan perbaiki. Setelah mencoba strategi 1-5, renungkan dan evaluasi apakah kalian sudah berhasil memahami materi. Jika sudah, pertahankan. Jika belum, faktor apa yang menghambat? Apabila kendala sudah dipertemukan, kalian bisa memperbaikinya. Itu tadi materi MPLS belajar pada masa pandemi. Jika ada yang masih belum paham, silakan kamu ulang videonya dan kerjakan tugas yang akan dibagikan di grup MPLS. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.